Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Jadi nanti soal kaidah pencacahan itu kita biasanya menggunakan aturan perkalian atau pengisian tempat gitu yang umumnya sering keluar gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak pilihannya, kita tinggal pakai aja aturan perkalian. Jadi nggak perlu mendaftar atau membuat diagram pohon karena itu memakan waktu yang lebih lama gitu. Yang penting kita sudah tahu konsep dasarnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Seorang ibu ingin membeli oleh-oleh berupa satu jenis kue dan satu jenis buah-buahan di sebuah toko. Di toko itu terdapat 6 jenis buah-buahan dan 5 jenis kue. Pertanyaannya, tentukan banyaknya kemungkinan pasangan kue dan buah yang dapat dibeli ibu. Karena kita sudah mengetahui tentang aturan perkalian, jadi kita bisa buat dua kotak seperti ini. Yang kotak yang pertama itu untuk yang jenis buah-buahannya, berarti ada 6 jenis kan, 6 pilihan gitu. Terus ada 5 jenis kue, ini kita isi di kotak yang kedua, jadi ada 5. Jadi tinggal 6 dikali 5. Jadi ada 30 kemungkinan pasangan kue dan buah yang dapat dibeli ibu. Nah, ini menghemat waktu daripada kita harus mendaftar 6 buah-buahannya didaftar sama kuenya lalu kita pasang-pasangkan kan. Karena udah tahu konsepnya, tinggal pakai aja aturan perkaliannya, tinggal 6 dikali 5. Jadi ada 30 pasangan kue dan buah yang dapat dibeli ibu. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada Ani, Irma, Indra, Yudi, dan Cahya memperebutkan 3 buah tempat duduk yang tersisa karena mereka terlambat masuk kelas. Berapa cara yang mungkin bagi mereka untuk mendapatkan tempat duduk? Nah, di sini kan ada 5 orang ya, Ani, Irma, Indra, Yudi, dan Cahya. Ada 5 orang nih, tempat duduknya ada 3, berarti kita bikin 3 kotak gitu, ibaratnya tempat duduknya lah ada 3 gitu. Nah, untuk kotak yang pertama ini, kemungkinan yang bisa duduk di sini kan ada bisa Ani, bisa Irma, bisa Indra, bisa Yudi, bisa juga Cahya. Berarti ada 5 pilihan kan. Nah, ketika salah satu orang ini udah duduk di bangku yang pertama, dia kan udah nggak mungkin lagi duduk di bangku yang kedua kan. Berarti tadinya pilihannya ada 5, udah ditempatin 1, berarti pilihan untuk bangku kedua ini tinggal 4 orang gitu. Karena yang orang yang lainnya itu udah duduk di bangku pertama. Nah, setelah 2 bangku ini terisi, berarti sisa pilihannya itu tinggal ada 3 pilihan gitu. Jadi nanti tinggal 5 kali 4 kali 3. Jadi ada 60 pilihan, 60 cara yang mungkin bagi mereka untuk mendapatkan tempat duduk ya. Jadi nah, untuk soal nomor ketiga, diketahui angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka tersebut? Jadi syaratnya yang pertama angkanya boleh berulang, yang kedua angkanya berbeda atau angka tidak berulang. Yang C, bilangan yang terbentuk ratusan ganjil, angkanya berbeda. Yang D, bilangan yang terbentuk kurang dari 400, angka berbeda. Yang E, bilangan yang terbentuk kurang dari 400 dan merupakan bilangan genap. Untuk yang pertama, kan di angka-angka yang tersedia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang soal A, bilangan ratusan angka boleh berulang. Seperti kita tahu, bilangan ratusan itu berarti terdiri dari 3 angka kan. Ada yang menempati posisi ratusan, puluhan, sama satuan. Jadi, langkah pertamanya kita bikin 3 kotak. Jadi yang kotak pertama nih, ini untuk posisi ratusan, ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Nah, untuk kotak yang ratusan, kita bisa naruh angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 kan pilihannya. Jadi ada 6 pilihan. Jadi ibaratnya nih kotak pertama ratusan ini, angka berapa saja yang bisa kita pilih? Oh, boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 3, boleh angka 4, boleh angka 5, boleh angka 6. Berarti ada 6 pilihan. Jadi kita isi dengan 6 pilihan. Nah, untuk kotak yang kedua kan dibilang bilangan ratusan angka boleh berulang. Berarti kalau di kotak pertama ini
nilainya 1, kotak kedua diisi 1 lagi boleh kan gitu. Jadi semua ini punya kesempatan untuk dipilih lagi di kotak yang kedua yang posisi puluhan. Berarti tetap ada 6 pilihan gitu. Begitu juga untuk yang satuan, kalau dibilang angkanya boleh berulang, berarti semua angka di sini boleh dipilih lagi di kotak yang ketiga ini yang satuan. Berarti tetap kita punya 6 pilihan. Nah, berarti ini tinggal 6 kali 6 kali 6, jadi 216. Jadi ada 216 bilangan ratusan yang terbentuk dengan angkanya itu boleh berulang. Untuk yang B, bilangan ratusan angka berbeda. Nah, untuk angka berbeda sama nih, kita bikin 3 kotak lagi karena masih bilangannya ratusan kan. Kalau angka yang berbeda, untuk kolom yang pertama itu, yang kotak pertama, ini masih ratusan, ini puluhan, ini juga satuan yang kotak ketiga ya. Nah, lalu untuk yang kotak ratusan ini, kita kan masih pilihannya masih komplit ya. Nah, boleh 1, 2, boleh 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 6 pilihan kan. Jadi kotak yang ratusan ini isinya 6. Nah, untuk kotak yang puluhan, di sini kan ada syaratnya. Bilangan ratusan angka berbeda. Jadi kalau udah dipilih di kotak yang pertama, dia nggak boleh lagi dipilih di kotak yang kedua ini. Berarti hilang 1 angka kan? Berarti tadinya kita punya 6 pilihan, karena kalau udah dipilih nggak boleh dipilih lagi, berarti berkurang 1. Jadi ada 5 untuk kotak yang puluhan. Nah, selanjutnya untuk yang kotak ketiga, tadinya kan kita punya 6 pilihan nih, tapi dibilang angkanya harus berbeda. Berarti yang dipilih di kotak pertama sama kotak kedua udah nggak boleh dipilih lagi. Berarti tadinya 6 pilihan berkuranglah 2 pilihan. Berarti di sini tinggal 4. Gitu. Jadi nanti tinggal 6 kali 5 kali 4. Jadi 120. Jadi ada 120 bilangan ratusan yang terbentuk dengan angka-angkanya itu berbeda. Nah, untuk yang C, bilangan ratusan ganjil. Bilangan ratusan ganjil ini berarti kita lihat dari posisi si satuannya. Berarti satuannya itu harus bilangan ganjil. Nah, kayak gini kan, bikin 3 kotak lagi. Terus kita ngisinya dari satuannya. Pilihan dari si satuan itu kan 1, 3, sama 5 ya kalau dari sini. Berarti 1, 3, 5 itu artinya kita punya 3 pilihan gitu. Nah, di sini kan dibilangnya angka berbeda. Berarti kalau si 1, 3, atau 5 ini ada di pilihan yang kotak satuan, dia udah nggak bisa dipilih lagi di kotak ratusan ataupun puluhan. Berarti tadinya 6 pilihan, karena udah dipakai 1 di satuan ini, berarti di sini sisanya tinggal ada 5 pilihan gitu di sini. Nah, di sini berarti tinggal jadinya berkurang 2 kan, karena nggak boleh dipakai lagi. Jadi di sini 4. Jadi ini 4 kali 5 kali 3. Jadi ada 60 bilangan ratusan yang terbentuk jika bilangan ratusan tersebut bilangan ganjil berbeda angka. Untuk yang D, bilangan ratusan kurang dari 400. Nah, sama kita 3 kotak lagi. Kalau kurang dari 400, berarti bilangan yang di kotak ratusannya ini, dia depannya itu 1, 2, atau 3 kan. Kalau dia depannya 4, pasti bilangannya lebih dari 400 gitu. Jadi untuk kotak yang pertama ini pilihannya itu bisa 1, 2, atau 3. Jadi ada 3 pilihan. Terus kan dibilang angka berbeda, berarti kalau udah dipilih di kotak ratusan, nggak boleh dipilih lagi. Berarti tadinya kan semua bilangannya kan ada berapa? Ada 6 kan. Terus udah dipilih 1 nih di sini, yang bilangannya 1, 2, atau 3, berarti sisa pilihannya itu 5. Udah dipakai 2 kan, berarti sisanya itu 4. Jadi 3 kali 5 kali 4. Jadi ada 60 bilangan ratusan yang terbentuk. Untuk yang E, ini bilangan ratusan, bilangan genap kurang dari 400. Jadi ratusan genap yang kurang dari 400. Jadi syaratnya ada 2 ya. Pertama dia bilangan genap, terus kurang dari 400.
Bilangan genap itu berarti kita lihat dari posisi si satuan. Si satuan itu berarti 2, 4, sama 6 kan. Nah, untuk posisi ratusannya kan dibilang kurang dari 400, berarti bisa. Jadi di sini untuk ratusannya itu bisa angka 1, 2, atau 3. Karena dia memiliki 2 syarat, maka ini kita pecah. Jadi yang pertama, kalau bilangan satuannya itu 2. Kalau bilangan satuannya itu 2, berarti ini yang syarat yang keduanya itu kan kurang dari 400, berarti pilihannya 1, 2, 3. Di satuan pilihan kita cuman ada 1, yaitu si 2 ini ya. Kita tulis 1. Nah, di ratusan itu pilihannya 1, 2, sama 3. Sementara si 2 ini udah nggak boleh lagi kita pilih karena dia ada di satuan. Berarti 2-nya ini kita coret nih. Jadi tinggal pilihannya 1 sama 3. Jadi ada 2 pilihan. Nah, udah ada 2 angka yang menempati ratusan dan satuan. Berarti tadinya pilihannya ada 6, udah ditempati 2, berarti pilihannya tinggal ada 4. Itu. Jadi tinggal 2 kali 4 kali 1, jadi 8. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, kalau misalnya dia satuannya ini 4, di ratusannya itu tetap ya kurang dari 400, berarti 1, 2, 3 pilihannya. Berarti yang terakhir pilihannya cuma satu pilihan kan, si 4 ini. Terus yang kedua 1, 2, 3 kan, nggak ada yang sama, 4 nggak ada di sini, jadi ada 3 pilihan. Terus yang untuk puluhan, karena udah dipakai 2 angka, tadinya 6 udah dipakai 2 angka. Berarti di sini 4 gitu. Karena angkanya harus berbeda kan, berarti kalau udah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Nah, jadi ini tinggal 3 kali 4 kali 1. Untuk kemungkinan yang ketiga, kalau satuannya ini 6. Nah, berarti ratusannya tetap 1, 2, sama 3. Berarti 6 cuma satu pilihan kan si 6 ini. Terus yang 1, 2, 3 berarti ada 3 pilihan. Gitu. Udah dipakai 2 angka. Gitu. Karena syaratnya angka yang berbeda, maka di sini 4. Kalau syaratnya angkanya boleh berulang, berarti di sini 6 gitu ya. Nah, ini 3 kali 4 kali 1. Jadi 12. Gitu. Nah, semua kemungkinan ini kita jumlahin. Jadi nanti ada 32 bilangan ratusan yang terbentuk. Gitu caranya. Jadi kalau aturan perkalian atau ini disebutnya juga aturan pengisian tempat, ini untuk mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu mendaftar satu-satu kayak tadi misalnya soal yang pertama itu ya, yang apa? Dia dibilangnya yang soal yang ini nih, yang kayak gini. Nah, ini kan kalau kita ngitung satu-satu kan ini bilangan ratusan angka boleh berulang, berarti ada bisa 111, bisa 112, 113, terus 114, 15 kan kalau kita daftar lama gitu, ada berapa pasang kemungkinan bilangan ratusannya lama. Jadi dengan aturan perkalian ini atau aturan pengisian tempat ini, jadi kita bisa lebih mudah mengerjakan soal. Ya, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.